Kemudian yang selanjutnya, kaidah selanjutnya, anna ahla sunnati wal jamaati ya yu'azzimuna lafdhat takfiri jiddan. Ahli sunnah wal jamaah itu sangat menganggap besar lafal kafir, lafal takfir, ya, sangat menganggap sesuatu yang tidak remeh, bukan sesuatu yang enteng, ya. Wa yaj'alunahu haqqan lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam faqat. Dan ahli sunnah itu menganggap masalah takfir ini cuma haknya Allah dan haknya Rasulullah. Enggak boleh kita mengambil hak Allah dan hak Rasulullah dalam mengkafirkan. Fala yajuzu wa la yasughu indahum takfiru ahadin illa man kaffarahu Allah au kaffarahu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh dan tidak dibolehkan menurut ahli sunnah mengkafirkan seseorang kecuali dia dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Nggak boleh sembarangan tanpa dalil ente kafir, nggak ada dalilnya. Allah tidak mengkafirkannya, Rasul tidak mengkafirkannya, ini nggak boleh. Ya. Walidha yaqulu Tahawi fi aqidatihi al-masyhurati al-mutadawilati, dan oleh sebab itu Imam Tahawi berkata dalam akidah beliau, kitab akidah beliau yang sangat masyhur yaitu Akidah Tahawiyah, beliau mengatakan wala nukafiru ahadan min ahlil qiblati bidzambin ma lam yastahillahu. Ya. Dan kami tidak mengkafirkan seorang pun di antara umat Islam dengan sebab dosa, kecuali kalau dia menganggap halal perbuatan dosa tersebut. Ya, jadi pezina, peminum khamr, pembunuh, ya, penghibah, yang jelas-jelas dosa besar, kami tidak mengkafirkan mereka. Kecuali kalau dia menganggap itu boleh. Misalnya zina itu boleh. Nah, itu kafir dia. Ya. Atau nyolong itu boleh, halal. Allah menghalalkan nyolong. Nah, ini kafir dia karena dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tapi selama dia nggak menghalalkannya, dia menganggap ya mencuri itu dosa, saya tahu, berzina itu, melacur itu dosa, saya tahu. Nah, ini tidak kafir. Meskipun dia melacur berkali-kali. Tapi setelah setiap melacur dia merasa berdosa. Maka dia tidak kafir, ya. Dan sebaliknya orang yang nggak pernah melacur, nggak pernah berzina, tapi dia menganggap zina itu dibolehkan agama, maka dia kafir, ya. Wala naqulu la yadurru ma'al imani dzanbun liman amilahu. Dan kami juga tidak mengatakan bahwasanya iman itu tidak bahwasanya dosa itu tidak mempengaruhi iman. Kami nggak berkata demikian. Karena ada kelompok yang mengatakan dosa nggak mempengaruhi iman. Ya, sehingga Imam Tahawi mengatakan kalau kami nggak seperti itu. Kami mengatakan dosa itu berpengaruh ke iman. Dosa sekecil apapun berpengaruh ke iman. Ya. Kemudian yang keenam, kaidah yang keenam, anna ahla sunnati wal jamaati yufarriquna bainal kufril mutlaqi wal kufri al muayyani bil kufril akbari mutlaqa ala ghairi muayyanin, ya. Ahlussunnah wal jamaah, ya, mereka membedakan antara kekafiran mutlak dengan kekafiran person, ya, dalam masalah kufur akbar, ya. Jadi membedakan antara ini tuh memang perbuatan yang kafir, tapi untuk diterapkan ke person, untuk tunjuk hidung kamu kafir, ini beda cerita lagi. Ya, perbuatannya memang kufur akbar, perbuatan ini kufur akbar, tapi untuk kemudian pelakunya otomatis kafir, ini enggak selalu. Maka dibedakan, ahli sunnah membedakannya. Ya. Walahum syurutun wa dawabitu wa tawarra'un wa diyanatun fi iqa'ihi 'alal muayyanin. Maka untuk bisa menerapkan, misalnya dia berbuat kufur nih, ya, kufur akbar, dia berbuat kufur akbar, ya, maka harus terpenuhi syarat-syaratnya dulu untuk dikafirkan, ya. Harus bersikap hati-hati, harus menggunakan kaidah-kaidah sebelum mengkafirkan, ya. Harus kemudian berpegang dalam kaidah-kaidah agama dalam menerapkannya ke setiap orang. Ya, seperti tadi misalnya meninggalkan sholat itu kafir, tapi kemudian langsung otomatis dia kafir atau enggak, itu ada caranya, ya. Ada syaratnya terpenuhi supaya betul-betul bisa memvonis dia kafir. Gitu, ya.
Fa innahum yarawna kufral muayyani yaqa'u alaihi binafsihi. Ya. Dan mereka berpendapat bahwasanya kufur muayyan itu terjadi alaihi binafsihi. Ya, mereka berpendapat bahwasanya kufur muayyan itu suatu hal yang tersendiri. Ya, suatu hal yang tersendiri. Wa ahammu hadhihi syurut fi iqa'il kufri al-akbari alaihi bulughul hujjati alaihi. Dan di antara syarat terpenting dalam menjatuhkan vonis kafir ya pada orang yang melakukan kufur akbar adalah sampainya hujjah kepada dia. Artinya apa? Boleh jadi dia nggak tahu. Ketika dia melakukan itu, dia nggak tahu itu suatu kekufuran. Nah, sebelum kita langsung dari jauh langsung mengatakan, wah itu kafir dia. Nah, sebelum itu ada syarat yang dipenuhi apa? Menyampaikan hujjah. Menyampaikan ilmu kepada dia. Hei, yang kamu lakukan itu kufur. Apa dalilnya? Ini. Allah Ta'ala melarang untuk berdoa kepada selain Allah. Melarang untuk beristighosah kepada selain Allah. Oh iya ya, tapi yang kiai saya ajarkan begitu. Salah itu, kiaimu nggak benar. Kalau membolehkan meminta sama orang mati, menjadikan mereka sebagai syafaat, salah itu. Oh gitu ya. Oh ya sudah, makasih ya, saya tobat. Kan nggak jadi, berarti kan dia nggak kafir. Kan dia nggak tahu. Tapi kalau setelah dikasih hujah Al-Quran, nggak percaya dia, ya, dia tetap tetap pada kekufuran yang padahal jelas-jelas dia tahu ini kekufuran, kafir. Nah, itu makanya perlunya terpenuhi syarat, yaitu sampainya hujah kepada dia, karena belum tentu orang yang melakukan kekufuran tahu itu sebuah kekufuran akbar. Kemudian juga wandifa'u asyubhah anhu, dan juga dia harus dihilangkan syubhat yang ada pada dirinya. Karena boleh jadi orang itu pertama dia nggak tahu, kedua ada syubhat, ada kerancuan dalam dirinya. Kayak tadi ya, dia mengira ini adalah amal soleh malahan gitu ya. Dia mengira kalau dia ziarah ke makam wali kemudian menjadikan wali sebagai syafaat, ya wali tolong sampaikan kepada Allah karena engkau lebih dekat kepada Allah ya. Dan seterusnya. Dia nggak bermaksud minta kepada wali misalnya. Tapi dia taunya itu amal soleh malahan gitu ya. Dia sama sekali nggak tahu kalau itu kekufuran. Maka itu juga harus dihilangkan syubhatnya. Nggak benar itu. Ya, mereka nggak bisa mendengar. Bla 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 bla, sampaikan, hilangkan syubhatnya. Nah, baru dia setelah itu nurut atau tidak, itu yang menjadi patokan dia kafir atau tidak. Ya harus disampaikan dulu. Siapa tahu ada syubhat, siapa tahu dia nggak tahu. Ya, makanya tidak serta-merta dikafirkan. Wa mimman i'tana bihadhil mas'alah tafsilan a'immatud da'watin najdiyah min Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di antara ulama yang punya perhatian besar dalam masalah iqamatul hujjah, dalam masalah menegakkan hujjah, masalah pengkafiran ini ya, syarat-syarat mengkafirkan ini adalah yaitu para imam dakwah di negeri Najd, di negeri Arab Saudi sana. Yaitu siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang orang mengenalnya dengan apa? Wahabi. Padahal beliau adalah orang yang sangat berhati-hati dalam mengkafirkan. Ya, sangat berhati-hati sekali. Belum menaruh perhatian besar dalam masalah pengkafiran. Lah kok dibilang tukang mengkafirkan? Ini sebuah ironi, ya, sebuah ironi, dan itu fitnah terhadap beliau. Beliau orang yang tidak mudah mengkafirkan. Beliau mengkafirkan sesuai dengan kaidah-kaidah. Nggak gampang mengkafirkan, itu nggak mudah. Ya, wa abnauhu wa talamidhuhum, dan juga anak-anak beliau, juga murid-murid beliau itu mereka memasang pondasi-pondasi yang sangat penting untuk dalam masalah takfir. Fa innahum ajlauha wa haqqaquha tahqiqan la takadu tajiduhu 'inda ghairihim. Dan mereka betul-betul menjelaskannya, kemudian menerapkannya yang hampir-hampir itu tidak ada pada orang selain mereka. Ya. Wa yadhiqul maqam fil waqi' an tatabbu'i kalamihim wa jam'ihi huna falhamdulillah. Namun sayangnya kita tidak punya waktu, tidak punya tempat untuk betul-betul bisa menyampaikan di sini kalam-kalam mereka, perkataan-perkataan mereka di kesempatan kali ini, di buku ini, ya.
walhamdulillah, namun tidak masalah, ya. Wa hahuna amrun muhim la budda min at-tafattuni lahu wa huwa anna thamata farqan bainal marahil thalathah fil kufri al-mukhrij 'anil millah wal mujib liriddah. Dan juga di sini perlu ditekankan suatu perlu dikuatkan suatu pondasi atau suatu prinsip yang penting, bahwasanya di sana itu ada 3 marhalah, ya. Marhalah itu 3 step. Apa istilahnya? 3 langkah, ya. 3 langkah sebelum memutuskan seorang itu, atau 3 langkah dalam pengkafiran, ya. Jadi harus diperhatikan di sini, ya. Sebelum kita akhiri ada tiga marhalah, ya. Yang pertama adalah ta'yinu anna hadzal jurma minal kufril akbar. Yang pertama harus yakin dulu, dosa ini termasuk kufur akbar atau tidak. Ini juga yang kadang menjadi masalah, ya. Orang tuh nggak tahu, ya. Misalnya berhukum dengan selain hukum Allah, ya. Langsung kufur akbar. Karena apa? Allah mengatakan dalam Al-Quran, siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah kafir. Berarti kafir. Nah, ini padahal enggak, ya. Kufurnya kufur asghar di situ, bukan kufur akbar. Ya, ini berarti kita harus tahu pengetahuan tentang dosa mana saja yang merupakan kufur asghar, mana yang merupakan kufur akbar. Nah, harus pastikan dulu itu kufur akbar dulu. Pastikan dulu itu kufur akbar. Ya, dengan apa? Bidalail asy'ariyah, dengan dalil-dalil syar'i. Dengan penjelasan para ulama yang mengatakan bahwa itulah betul-betul kekufuran akbar. Misalnya sujud kepada patung, ya, berdoa kepada selain Allah, itu kufur akbar, jelas. Ya. Nah, tapi tidak semua yang disebut kufur tadi ada kufur akbar. Itu yang kita pastikan pertama. Oke, setelah pastikan bahwasanya itu adalah dosa yang merupakan kufur akbar, thumma marhalatu takfiril muayyani al-mawaqi' li hadzal jurm. Ya. Kemudian setelah itu tahap berikutnya adalah takfir, mengkafirkan secara vonis, ya, terkait dosa yang dikerjakan tadi, bijtima'i syuruti fihi wa intifa'il mawani anhu, dengan cara mengumpulkan syarat-syaratnya. Apa syaratnya tadi? Harus disampaikan hujah dulu, ya, dijelaskan apakah dia sudah ngerti atau belum tentu dia ngerti. Ya, itu syarat mengkafirkan. Sebelum mengkafirkan syaratnya dipenuhi dulu, harus dijelaskan dulu ke dia, ya. Kemudian intifa'ul mawani. Kemudian penghalang-penghalang kekafiran juga harus dijelaskan juga, harus harus dihilangkan. Apa penghalangnya? Pertama, boleh jadi dia dipaksa. Kita nggak tahu. Setelah kita interogasi ternyata saya dipaksa mengatakan ini, saya dipaksa begini, saya diancam kalau nggak keluarga saya dibunuh atau saya nanti dibunuh. Saya harus berbuat seperti ini. Nah, ternyata kan dipaksa. Nah, ini kita harus selidiki dulu. Dipaksa ataukah dia nggak tahu, ataukah karena takwil, ya, dan lain-lain. Ini dihilangkan dulu semua. Nah, setelah semua itu ternyata terkonfirmasi dia nggak dipaksa, dia juga tahu itu hukumnya, dia juga tahu tentang bahwa ini itu kekufuran akbar, tapi dia masih melakukan, nah baru berarti ente kafir, ya. Wa huwa manatun bil qudat asy'ariyyin asalatan. Dan sebenarnya ini adalah ranahnya mahkamah. Jadi kalau mau memvonis itu sebenarnya, kalau mau menyelidiki dia, kamu tuh begini, itu sebenarnya mahkamah, ya. Serahkan kepada mahkamah. Kemudian yang tahapan yang ketiga, tsumma marhalatun tsalitsah. Ketika sudah yakin dia, oke, pertama tadi pastikan perbuatan itu merupakan perbuatan kufur akbar. Kedua, sudah dipastikan itu kufur akbar. Kedua, diterapkan tuh syarat-syaratnya, disampaikan hujah, dicek apakah terpaksa atau enggak dan seterusnya. Sudah fix dia kafir. Maka marhalah yang ketiga adalah bi'adamil qat'i lahu ba'dal mauti bil khuludi finnar. Marhalah yang ketiga adalah, step yang ketiga adalah dengan tetap tidak memastikan dia kekal di neraka. Kenapa? Kita nggak tahu dia menutup hidupnya seperti apa. Ya, tidak boleh meskipun dia misalnya kafir nih, mati. Ya, kita nggak boleh mengatakan, oh nanti dia pasti kekal di neraka. Belum tentu. Boleh jadi di akhir hidupnya dia tobat. Kita nggak tahu. Ya,
Maka tidak boleh memastikan orang yang sudah jelas kafir nih kemudian mati, oh nanti dia kekal di neraka. Nggak boleh seperti itu. Ya.